Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 456/PDD/PR/2024 Surabaya antara pihak penggugat yakni PT Mandiri Finance Indonesia Tbk melawan Indah Permatasari sebagai penggugat. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Persidangan akan dilaksanakan diperintahkan para hadirin untuk tetap menjaga keamanan di ruang persidangan dan menonaktifkan segala bentuk komunikasi. Hakim satu siap? Siap. Sudah siap? Panitia siap? Siap yang mulia. Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 456/PDT/PDT/PDT/2024 Surabaya akan dilaksanakan. Perkara perdata pidana manifestasi antara pihak penggugat PT Mandiri Finance Indonesia Tbk melawan penggugat dengan Permatasari pada hari Senin tanggal 2 Oktober dinyatakan dibuka terbuka untuk umum. Baik kepada pihak penggugat dan penggugat saudara sendiri atau diwakilkan. Baik, silakan untuk para pihak kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat silakan masuk ke majelis untuk menyerahkan suara kuasa khusus, kartu identitas dan berita acara sumpah. Karena dari pihak penggugat mewakili dari perseroan terbatas, maka pihak penggugat masih untuk menyerahkan anggaran dasar. Silakan kepada ke depan untuk mewakili saja. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara telah menerima salinan surat gugatan dari pihak penggugat? Sudah. Saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, berdasarkan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara akan kami beri kesempatan untuk melanjutkan upaya perdamaian dengan cara mediasi. Bagaimana kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat? Baik, untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, apakah saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat akan menunjuk mediator dari luar pengadilan atau di dalam pengadilan? Baik, Majelis Hakim, untuk proses mediasi kami mohon bantuan dari dalam pengadilan dan kami serahkan kepada Majelis Hakim. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah saudara setuju untuk menunjuk mediator dari dalam pengadilan atau dari luar pengadilan? Baik yang mulia, kami setuju untuk menunjuk mediator. Baiklah, dengan demikian kami telepon Bapak Lobi Santoso SHMH untuk menjadi mediator dan kepada saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat kami beri kesempatan 14 hari untuk melakukan proses mediasi. Bagaimana kuasa hukum penggugat dan tergugat? Baik. Kepada saudara kuasa hukum tergugat dapat maju ke depan untuk menandatangani surat rekomendasi mediasi dari Pengadilan Negeri Surabaya.
Persidangan ini kami tunda selama waktu mediasi dan akan dijalankan pada tanggal 9 Oktober 2004. Pemberitahuan ini merupakan panggilan yang sah dan patut kepada para pihak untuk hadir kembali dalam persidangan lanjutan tanpa perlu dipanggil kembali. Untuk itu maka sidang pada hari ini kami tutup. Sidang perkara perdata nomor 456/PDT-G/2004/Peradilan Negeri Surabaya tentang gugatan bank prestasi antara penggugat PT Mandiri Finance Indonesia Tbk dengan penggugat Indah Permesari dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dari laporan mediasi yang telah saya terima, ternyata dari proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan penggugat. Oleh karena itu, kita akan dilanjutkan dengan agenda acara pembacaan gugatan oleh penggugat. Baiklah, kita akan dilanjutkan dengan agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat gugatan dari penggugat. Apakah saudara penggugat sudah siap dengan surat gugatannya? Baik, pada pihak penggugat silakan membacakan surat gugatan kepada kuasa hukum tergugat untuk berhentikan dengan seksama. Baik, Yang Mulia. Telah melakukan pembayaran down payment atau DP uang muka sebesar Rp141.671.840 kepada pihak showroom Auto 25 sehubungan dengan maksud tergugat yang hendak melakukan pembelian atas objek perjanjian atau kendaraan Aquo. Kemudian penggugat melakukan pembayaran pelunasan atas pembelian kendaraan yang dibeli tergugat sebesar Rp273.328.160. 4. Bahwa perjanjian Aquo yang telah ditandatangani dan disepakati antara tergugat dengan penggugat adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak. 5. Bahwa berdasarkan perjanjian Aquo, tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penggugat secara angsuran selama 48 bulan terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan 15 Juli 2022 dengan besar angsuran per bulan adalah senilai Rp8.943.000 yang jatuh tempo setiap bulannya adalah per tanggal 15/6. Bahwa berdasarkan catatan pembayaran tergugat telah mengangsur sebanyak 17 kali angsuran, selanjutnya memasuki angsuran ke-18 yang jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan saat ini. Tergugat sudah tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kepada penggugat. 7. Bahwa dikarenakan tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban pembayarannya kepada penggugat dan atas kelalaian tergugat tersebut, penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali baik secara lisan ataupun mengirimkan surat peringatan kepada tergugat untuk mengingatkan dan meminta agar tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat. Namun kenyataannya tergugat tidak menghiraukan dan acuh terhadap surat yang penggugat berikan. Adapun kewajiban pembayaran dari tergugat sendiri sampai gugatan ini diajukan tidak pernah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa tergugat telah lalai atau wan prestasi terhadap perjanjian Aquo yang dibuat dan disepakati oleh penggugat dengan tergugat. Maka sudah sepatutnya tergugat dapat dinyatakan lalai atau wan prestasi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika menetapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan. 8. Bahwa berdasarkan perhitungan penggugat sampai dengan gugatan berprestasi dan atau ingkar janji ini diajukan, tergugat masih memiliki kewajiban kepada penggugat atau fasilitas pembiayaan yang diberikan sebesar Rp1.322.127.152. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji wan prestasi dari tergugat, penggugat telah mengalami kerugian baik material maupun imaterial yang diperhitungkan adalah berjumlah Rp1.822.127.152. 9.
bahwa atas kerugian material yang telah dialami penggugat, maka patut kiranya penggugat menuntut perhitungan bunga sebesar 1,042% per bulan dari sejumlah 1.822.127.152 rupiah atau sejumlah 18.986.564 rupiah 92 sen terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan oleh penggugat. Baik, yang mulai dan melanjutkan. Bahwa penggugat mengkhawatirkan tidak tepat terdapatnya itikat baik dan tergugat, maka cukup beralasan pula bagi penggugat untuk memohon kepada majelis hakim agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada penggugat sejumlah 1 juta rupiah per hari terhitung 14 hari sejak putusan perkara ini dibacakan oleh majelis hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini sampai dengan tergugat melaksanakan putusan ini. 12. Bahwa penggugat mengkhawatirkan tidak terdapatnya itikat baik dari tergugat untuk mengembalikan objek perjanjian atau membayar tunggakan sewa, pembiayaan, denda dan lain-lain sehingga timbul kekhawatiran dan prasangka tidak baik kepada tergugat di mana terhadap objek perjanjian ini di atas akan disembunyikan dan atau dihilangkan dan atau juga dijual tanpa sepengetahuan dari penggugat, maka cukup beralasan pula bagi penggugat untuk memohon kepada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan atas objek perjanjian dengan merek atau tipe Mitsubishi Almi Pajero Sport Exit 4x2 Automatic tahun 2014, nomor rangka MMBGRK G40EF018845, nomor mesin 4D56U-CFK 7221, nomor polisi L77STB dengan warna putih mutiara dari tangan tergugat atau dari pihak siapapun yang menguasainya beserta kelengkapannya, kunci, STNK dan lain-lain dalam kondisi baik pada penggugat. Nomor 13, bahwa karena penggugat ini didasarkan pada alasan-alasan yang cukup serta didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, maka penggugat memohon majelis hakim agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya verzet banding maupun kasasi. 14, bahwa oleh karena tergugat telah melakukan perbuatan manifestasi, maka patut dan adil tergugat dihukum membayar biaya yang timbul atas perkara ini. Maka berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana diuraikan di atas, maka kami memohon majelis hakim yang terhormat untuk berkenan memutus sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat nomor polisi L77STB dengan warna putih mutiara dari tangan tergugat atau dari pihak siapapun yang menguasainya beserta kelengkapannya, kunci, STNK dan lain-lain dalam kondisi baik pada penggugat. Nomor 13, bahwa karena penggugat ini didasarkan pada alasan-alasan yang cukup serta didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, maka penggugat memohon majelis hakim agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya verzet banding maupun kasasi. 14, bahwa oleh karena tergugat telah melakukan perbuatan manifestasi, maka patut dan adil tergugat dihukum membayar biaya yang timbul atas perkara ini. Maka berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana diuraikan di atas, maka kami memohon majelis hakim yang terhormat untuk berkenan memutus sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perjanjian pembiayaan multiguna nomor 85437 161811 tanggal 15 Agustus 2018 selanjutnya disebut perjanjian yang dibuat antara penggugat dengan tergugat adalah sah secara hukum dan mengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. 3. Menyatakan tergugat secara sah dan meyakinkan telah ingkar janji manifestasi kepada penggugat berdasarkan perjanjian akor. 4. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian kepada penggugat baik material maupun imaterial yang diperhitungkan dalam berjumlah 1.122.127.152.000 dengan perincian sebagai berikut: kerugian material sejumlah
1.322.127.152.000 dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tergugat kepada penggugat kerugian imaterial sejumlah 500 juta rupiah, berkurangnya kepercayaan dari penggugat selaku perusahaan TBK terhadap relasi-relasi investor, karyawan dan konsumen debitur lainnya yang selama ini telah dibangun dan dibina dengan baik, sehingga penggugat harus mengembalikan nama baik tersebut guna mempertahankan kelangsungan usaha penggugat yang menyangkut nasib orang banyak, yaitu karyawan dan konsumen debitur lainnya yang selama ini bergantung pada penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar bunga sebesar 1,042% per bulan dari sejumlah 1.822.127.152 rupiah atau sejumlah 18.986.564 rupiah 92 sen terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan oleh tergugat. 6. Memerintahkan kepada tergugat agar menyerahkan secara sukarela dan ketika dari merek atau tipe Mitsubishi Alif Pajero Sport Exit 4x2 Automatic tahun 2014, nomor angka MMBG-RKG 40EF018845, nomor mesin 4D56 UCFK 7221, nomor polisi L77 STB warna putih-putiara. 7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat sejumlah 1 juta rupiah per hari terhitung 14 hari sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini sampai dengan tergugat melaksanakan putusan. 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek perjanjian berupa kendaraan dengan merek atau tipe Mitsubishi Alif Pajero Sport Exit 4x2 Automatic tahun 2014, nomor angka MMBG-RKG 40EF018845, nomor mesin 4D56 UCFK 7221, nomor polisi L77 STB dengan warna putih mutiara beserta kelengkapannya. 9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya banding maupun kasasi. 10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, atau apabila majelis hakim berhormat berpendapat lain, mohon agar diputuskan seadil-adilnya. Terima kasih. Saudara tergugat, setelah Anda mendengarkan gugatan dari pihak penggugat, apakah Anda menjawab gugatan penggugat tersebut? Iya. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Apakah saudara tergugat sudah siap dengan jawabannya? Siap, ya. Baik, kepada pihak tergugat bersilakan maju ke depan mendengarkan dengan jawaban diberikan kepada hakim serta kuasa hukum penggugat, dan silakan pihak tergugat membacakan jawabannya. Adapun yang menjadi dasar dan alasan jawaban terhadap gugatan tergugat adalah sebagai berikut. Dalam eksepsi kurang pihak atau plurium British Consortium bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 2 yang menyatakan tergugat mengajukan permohonan pembiayaan kepada penggugat untuk dapat membiayai pembelian atas objek perjanjian atau kendaraan yang dibeli tergugat dari showroom Auto 25 selaku penyedia kendaraan atas 1 unit dan kendaraan merek atau tipe Mitsubishi Alif Pajero Sport Exit tahun 2014, nomor angka MMBG RKG 40E F018845, nomor mesin 4D6U CVK 7221, nomor pot B77 STB warna putih mutiara, bahwa tergugat tanggapi bahwa dikarenakan dalil penggugat sudah menyebutkan pihak dan diikut sertakan dalam perkara aku, padahal dalam perkara aku pihak yang disebutkan di atas memiliki urgensi untuk membuktikan kebenaran atas dalil
terkait pembelian objek kendaraan dan tergugat melakukan pembayaran down payment atau DP uang muka sebesar 146 juta kepada showroom Auto 25 dalam asas kepastian hukum menurut norma pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Secara hukum gugatan yang diajukan penggugat mengalami kurang pihak dan secara formal gugatan penggugat tidak memenuhi syarat. Sudah sepatutnya gugatan penggugat yang kurang pihak ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Selanjutnya gugatan penggugat samar atau kabur, bahwa dalil gugatan penggugat mengalami kesamaran atau kabur tidak jelas. Hal ini terlihat dari apa yang diuraikan dalam gugatan penggugat pada posita poin 2 dan 3 yang menyatakan tergugat terkait pembelian objek kendaraan dan tergugat melakukan pembayaran down payment atau DP uang muka sebesar 146.671.840 rupiah kepada showroom Auto 25. Hal ini menjadi kontradiksi perjanjian pembiayaan multiguna nomor 854-347-161-811 tanggal 15 Agustus 2018 dengan PT Celipan Finance Indonesia sebagai penggugat, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas sehingga dalam hal yang wajar apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini memutus dan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Saya ingin lanjutkan. Dalam pokok perkara 1, bahwa segala sesuatu yang sudah diuraikan dalam eksepsi secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini. 2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh tergugat atas satu unit kendaraan merek atau tipe Mitsubishi Outlander Pajero Sport Exit 4x2 tahun 2014 nomor rangka MMBG RK G40E F 0188845 nomor mesin 4D60 CFK 7221 Novel B 77 STB warna putih mutiara. 3. Bahwa dalil penggugat pada poin 6.7 dan 8 sangat tidak beralasan. Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dikarenakan kondisi ekonomi dan pandemi COVID-19 yang membuat tergugat kesulitan membayar, sehingga tergugat berinisiatif mengajukan pelunasan khusus pelunasan ini, namun ditolak oleh penggugat. 4. Bahwa terkait dalil penggugat pada poin 7 yang menyatakan telah melakukan segala upaya menurut hukum mengirimkan surat peringatan kepada tergugat beberapa kali, dapat tergugat tanggapan bahwa tergugat tidak pernah mendapatkan teguran sama sekali secara langsung sebagaimana ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dan dapat dibuktikan pada sidang pembuktian mendatang. 5. Bahwa terkait dalil-dalil penggugat pada posisi poin 9 dan petitum poin 4 terkait total kerugian material dan imaterial sebesar 1.822.127.152 rupiah. Tergugat terkait kerugian material dan imaterial sangatlah berlebihan dan memberatkan di mana terkait perjanjian pembiayaan multiguna No. 85434716181 tanggal 15 Agustus 2018 antara penggugat dan tergugat. 6. Bahwa kemudian terkait petitum nomor 4 dan 5 total kerugian material dan imaterial sebesar 1.822.127.152 rupiah. Sangatlah mengada-ngada di mana setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud bahwa tuntutan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas atau tidak disebut. 7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang tergugat uraikan sebagaimana tersebut di atas disertai alasan hukum dan fakta hukum yang jelas dan terang, maka mohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aku berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut. Mengadili dalam eksepsi 1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat kurang pihak atau plurium litis consortium. 3. Menyatakan penggugat samar atau kabur tidak jelas. 4.
untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian atas perkenan yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini, kami mengaturkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Saya Syarli Alfiani Esra dan rekan saya Muhammad Kesya Yudi Esra. Ya, jawaban dari kami yang mulia. Baiklah, kami persilakan pada pihak penggugat apakah dapat membaca replik langsung pada hari ini atau tidak. Terima kasih yang mulia. Untuk saat ini kamu tidak dapat membacakan replik dan kamu mohon diberikan waktu 14 hari untuk menyiapkan replik. Baiklah, bagaimana pihak penggugat dengan pertimbangan pihak penggugat apakah bisa diterima? Mohon maaf yang mulia, kami keberatan. Kami mohon sidang ini cepat diselesaikan jadi kami rasa 7 hari sudah cukup. Kami memberikan kepada saudara hakim untuk mengambil keputusan atau seterusnya. Baiklah, biarkan kami berunding sebentar. Baiklah, kami sudah menentukan waktu untuk pihak penggugat mempersiapkan replik dan kami rasa dalam waktu 7 hari dari sekarang pihak penggugat dapat memberikan replik pihak penggugat. Bagaimana saudara penggugat? Apakah saudara keberatan? Baik yang mulia, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara keberatan? Kami setuju yang mulia. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa Pak Nitra? Tanggal 23 Oktober tahun 2024 yang mulia. Baiklah, karena pihak penggugat belum siap dengan repliknya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilakukan kembali pada hari Senin tanggal 24 Desember 2024 karena agenda sidang akan melihat replik penggugat sidang dinyatakan ditutup. Sebelum persidangan dimulai, kepada para hadirin tetap jaga keamanan ruang sidang dan mematikan segala alat untuk komunikasi. Tindak perkara perdata nomor 456/PDT-G garis miring 2024 garis miring PN Surabaya tentang gugatan prestasi antar penggugat PT Mandiri Finance dan bisa dibuka dengan tergugat Ida Permatasari dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sidang akan dilanjutkan. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Apakah pihak penggugat sudah siap dengan repliknya? Sudah siap yang mulia. Silakan kepada kuasa hukum penggugat membacakan replik. Kepada pihak tergugat dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya saya akan menyerahkan salinan replik kepada majelis hakim dan kuasa hukum tergugat. Baik, silakan. Replik penggugat atas jawaban tergugat dalam perkara perdata nomor 438/PDTG/2024/PN Surabaya di Pengadilan Negeri Surabaya antara PT Mandiri Finance Indonesia Tbk sebagai penggugat melawan Ida Permatasari sebagai tergugat. Surabaya 27 Desember 2024. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Arjuna nomor 16-18 Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60251. Dengan hormat sehubungan dengan jawaban dari tergugat dalam perkara nomor 438/PDTG/2024/PN Surabaya, maka perkenankan kami selaku kuasa hukum dari penggugat untuk mengajukan replik sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa penggugat menolak sebagian dalil dari tergugat. 2. Bahwa benar penggugat dan tergugat sebelumnya telah bersepakat dalam suatu perjanjian pembiayaan. 3. Bahwa benar tergugat mengajukan permohonan pembiayaan kepada penggugat. 4. Bahwa dari niat tergugat yang hendak melakukan pembelian atas kendaraan merek atau tipe Mitsubishi All Pajero Sport Exit 4x2 A/T tahun 2014 nomor angka MMBGRK G 40EF0188845 nomor mesin 4D56 UCF
lain atas objek perjanjian atau kendaraan tersebut yang dibeli tergugat dari showroom Auto 25 selaku penyedia kendaraan. 5. Bahwa benar tergugat telah melakukan pembayaran down payment atau uang muka sebesar 141.840 rupiah kepada pihak showroom Auto 25. 6. Bahwa berdasarkan perjanjian Aquo, tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penggugat secara angsuran selama 48 bulan terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan 15 Juli 2022. Dengan besar angsuran per bulan adalah senilai Rp8.943.000 yang jatuh tempo setiap bulannya adalah per tanggal 15. 7. Bahwa berdasarkan catatan pembayaran tergugat telah mengangsur sebanyak 17 kali angsuran, selanjutnya memasuki angsuran ke-18 yang jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan saat ini. Diketahui tergugat sudah tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kepada penggugat. Izin melanjutkan yang mulia. 68. Bahwa dikarenakan tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban pembayaran kepada penggugat dan atas kelalaian tergugat tersebut, penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali baik secara lisan ataupun mengirimkan surat peringatan kepada tergugat untuk mengingatkan dan meminta agar tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat, namun kenyataannya tergugat tidak menghiraukan dan acuh terhadap surat yang penggugat berikan. Adapun kewajiban pembayaran dari tergugat sendiri sampai gugatan yang diajukan tidak pernah dilakukan. 9. Bahwa penggugat mengalami kerugian baik material maupun imaterial yang diajukan oleh penggugat adalah berdasarkan perhitungan yang sah dan tidak berlebihan, yakni senilai Rp1.822.127.152 Kerugian tersebut mencakup angsuran yang belum dibayar, bunga, denda, dan biaya hukum. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa penggugat menolak sebagian dalil dari tergugat. 2. Menyatakan perjanjian pembiayaan antara penggugat dan tergugat adalah perjanjian yang sah. 3. Menyatakan tergugat secara sah dan meyakinkan telah ingkar janji atau prestasi kepada penggugat berdasarkan perjanjian Aquo. 4. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian kepada penggugat baik material maupun imaterial yang diperhitungkan dalam berjumlah Rp1.222.127.152 dengan bunga sebesar 1,042 per bulan atau senilai Rp18.986.564.92. 5. Memerintahkan kepada tergugat agar menyerahkan secara sukarela dan seketika dari 1 unit objek perjanjian Aquo kepada penggugat dengan spesifikasi merek tipe Mitsubishi Alio Pajero Sport Exit 4x2 automatic tahun 2014, nomor angka MMBG RKG 40 EF 018845, nomor mesin 4D56 UJFK 7221, nomor polisi B77 STB warna putih mutiara. 6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat sejumlah Rp1 juta. 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek perjanjian berupa kendaraan dengan merek atau tipe Mitsubishi Alio Pajero Sport Exit 4x2 automatic tahun 2014, nomor angka MMBG RKG 40 EF 018845, nomor mesin 4D56 UCFK 7221, nomor polisi B77 STB warna putih mutiara beserta kelengkapan. Demikian replik ini kami ajukan dengan itikat baik dan penuh hormat kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini atas perhatian dan keputusan yang diberikan. Kami mengucapkan terima kasih. Saudara tergugat, apakah saudara mengerti dengan replik yang diajukan pihak penggugat? Iya. Apakah pihak penggugat akan mengajukan duplik atau replik yang telah dibaca oleh kuasa hukum penggugat? Tentu yang mulia, kami meminta waktu 2 hari untuk menyiapkan duplik. Bagaimana pihak penggugat? Apakah saudara setuju dengan materi yang diminta oleh pihak tergugat? Setuju yang mulia. Sidang akan dilanjutkan 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitra?
31 Oktober tahun 2014. Apakah hal itu ada persidangan yang Panitra? Tidak ada yang mulia. Baik, karena saudara kuasa tergugat belum siap dengan publiknya, maka persidangan hari ini ditunda hingga pada Senin tanggal 31 Oktober 31 Desember 2024 dengan agenda pembacaan publik dan tergugat dan kepada kepala pihak diperintahkan untuk kembali dalam persidangan tanpa harus pemanggilan ulang sidang dinyatakan ditutup. Sidang 4 perkara perdata nomor 456 PDT /G /2024 PN Surabaya tentang gugatan prestasi atau tergugat PT Mandiri Finance Desa DBK dengan tergugat Indah Purwasari dinyatakan buka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan sesuai dalam perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang ini adalah pembacaan publik dari pihak tergugat. Apakah pihak tergugat siap dengan publiknya? Siap yang mulia. Silakan dibacakan publiknya saudara. Kepada kuasa hukum penggugat mohon memperhatikan dengan seksama. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya saya akan menyerahkan selingan publik kepada majelis hakim dan pihak penggugat. Baik, silakan. Izin yang mulia, saya akan membacakan publik tergugat atas replik dari penggugat. Dengan hormat, saya Muhammad Kesyo Yogi Armanda selaku kuasa hukum tergugat dengan ini menyampaikan publik atas replik penggugat tanggal 30 April 2024 sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, terkait eksepsi kurang pihak, kami tetap pada pendirian sebagaimana disampaikan dalam eksepsi bahwa penggugat telah menyebutkan showroom Auto 25 sebagai pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan. Namun, penggugat tidak melibatkan showroom Auto 25 sebagai pihak dalam gugatan ini. Hal ini mengakibatkan gugatan tidak dapat memenuhi atas semua pihak yang berkepentingan harus dilibatkan sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR. Oleh karena itu, kami memohon agar majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang kedua, terkait gugatan sama atau kabur, kami berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak jelas, khususnya terkait perhitungan kerugian material dan imaterial. Sebagai contoh, yang satu dalil bahwa tergugat menunggak sejak angsuran ke-18, tentangan dengan kenyataan bahwa kondisi ekonomi sulit selama saat pandemi COVID-19. Yang kedua, perhitungan kerugian yang diajukan penggugat tidak rinci dan tidak didukung bukti yang cukup, sebagaimana diwajibkan menurut pasal 1866 KUH Perdata dan putusan Mahkamah Agung nomor 492 K SIP 1970. Oleh sebab itu, kami memohon agar gugatan penggugat dinyatakan tidak jelas dan tidak dapat diterima. Selanjutnya, dalam pokok perkara yang satu menolak seluruh dalil penggugat, kami menegaskan bahwa tergugat telah melakukan upaya untuk memenuhi kewajiban pembayaran, termasuk mengajukan pelunasan khusus yang ditolak oleh penggugat tanpa alasan yang dapat diterima. Penolakan ini menunjukkan tidak adanya itikat baik dari pihak penggugat. Yang kedua, keberatan terhadap perhitungan kerugian material sebesar 1.322 tidak didukung dengan perhitungan yang jelas dan sah. Jumlah ini tidak mencerminkan kewajiban sebenarnya yang harus dibayar tergugat. Kerugian imaterial sebanyak 500 juta sangat mengada-ngada dan tidak relevan, mengingat hubungan antara penggugat dan tergugat bersifat kontraktual, bukan hubungan yang menimbulkan kerugian imaterial. Tergugat menyatakan total kerugian material dan imaterial sebesar 1.220.200.227.052 rupiah dan menghukum tergugat terkait kerugian material dan imaterial sangatlah berlebihan dan memberatkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan. Keempat, tuntutan penyitaan aset. Tuntutan penggugat agar kendaraan Mitsubishi Pajero Sport
milik tergugat disita tidak memiliki dasar hukum, mengingat kendaraan tersebut masih berada dalam penguasa tergugat dan tidak ada bukti bahwa kendaraan tersebut akan disembunyikan atau dijual. Amar Bukti. Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan di atas, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Menolak seluruh dalil gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat tidak terbukti melakukan manifestasi. 3. Menolak tuntutan kerugian material dan imaterial yang diajukan penggugat. 4. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Demikian duplik ini kami ajukan untuk menjadi bahan pertimbangan yang seadil-adilnya. Kami menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Hormat kami kuasa hukum tergugat. Saya Syarti Alfiani SH dan rekan saya Muhammad Kesha Yogi SH. Bagaimana saudara penggugat? Apakah saudara sudah mengerti dengan duplik yang diajukan oleh pihak tergugat? Mengerti yang mulia. Baik, dikarenakan pihak penggugat maupun pihak tergugat telah mengajukan replik dan dupliknya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian yang diajukan oleh pihak penggugat. Karena itu pihak penggugat silakan pada agenda berikutnya silakan buat bukti-bukti yang akan diajukan. Apakah dapat mengerti? Kita akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa Panitra? Tanggal 2 Januari 2025 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari ini? Tepat hari itu? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang hari ini ditunda dan akan dilakukan kembali pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 karena kita sidang adalah pengajuan bukti-bukti oleh pihak penggugat. Sidang dinyatakan ditutup. Baiklah, sidang akan dilanjutkan. Maka agenda siang hari ini adalah pembuktian dari pihak penggugat. Baik untuk pihak penggugat silakan maju ke depan menyerahkan alat bukti tertulis yang asli serta salinan dan silakan memperlakukan pihak penggugat maju ke depan. Baik, ini sudah tertulis yang asli serta salinannya ya. Apakah ada tambahan? Cukup yang mulia. Baik, untuk penggugat alat bukti yang silakan sampai 1 GP5. Silakan dibaca dan dilihatkan. Baik, untuk pihak penggugat ini saya silakan yang asli, silakan duduk di tempat masing-masing. Selanjutnya adalah pemeriksaan saksi yang diajukan oleh pihak penggugat. Untuk pihak penggugat, saudara yang akan mengajukan saksi atau saksi ahli. Ya yang mulia, kami akan mengajukan saksi bernama Muhammad Ardiansyah. Baik, kalau begitu Majelis Hakim akan mengajukan saudara saksi bernama Muhammad Ardiansyah di persidangan selanjutnya dengan sidang tadi sidang ditunda selama 14 hari akan diajukan pada hari Senin tanggal 20 Januari pukul 10 dan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan perkara perdana nomor 46 garis PDT garis G garis 2024 garis Pengadilan Negeri Surabaya tentang gugatan manifestasi antara penggugat PT Mandiri Finance Indonesia Tbk dengan penggugat yang saling dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi yang diajukan oleh pihak penggugat. Untuk pihak penggugat di sini saudara mengajukan saksi yang bernama Muhammad Ardiansyah. Benar. Pada panitra dimohon untuk memanggil saksi untuk menghadap persidangan. Kepada saksi dari pihak penggugat Muhammad Ardiansyah dipersilahkan untuk memasuki ruangan sidang. Baik, itu saudara saksi sekarang membuka terlebih dahulu untuk menyerahkan identitasnya. Silakan duduk. Selamat pagi saudara saksi. Pagi. Kepada saksi dari pihak penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Keadaan sehat yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, mohon dijawab pertanyaan dengan benar dan jelas. Baik. Siapa nama saudara? Muhammad Ardiansyah yang mulia.
Umur saudara, 22 tempat dan tanggal lahir saudara, Sidoarjo tahun 2002. negara saudara, Indonesia enak. agama saudara apa, Islam. pekerjaan saudara apa, Sebagai sales marketing alamat saudara di mana, di Jalan Bupati. apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat? Tidak ada. Apakah saudara saksi bersedia mencabut sumpah? Bersedia. Kepada saudara saksi, mohon ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Selamat dulu. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang saudara lihat dan dengar dan alami sendiri. Apakah saudara mengerti? Mengerti? Saudara saksi, apakah sudah siap untuk diperiksa? Sudah. Baik, kepada pihak penggugat silakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Untuk saudara saksi, kapan perjanjian tersebut ditandatangani? Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 18 Agustus tahun 2018. Baik, terima kasih. Baik, pada pihak penggugat silakan bertanya. Baik, terima kasih yang mulia. Pada saksi, apa jenis mobil yang diperjualbelikan? Jenis mobil Pajero Sport tahun 2014. Baik, posisi saksi di showroom sebagai apa? Sebagai sales marketing yang menjual mobil tersebut. Baik, kepada pihak penggugat, apakah akan mengajukan saksi atau bukti tertulis tambahan? Tidak ada yang mulia. Baik, karena pihak penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan, maka sidang selanjutnya adalah pembuktian yang akan diajukan oleh pihak tergugat dan untuk pihak tergugat silakan bawa alat bukti yang tertulis asli beserta selinutnya. Baik, kemudian Bagaimana Pak Tugas, sudah cukup? cukup. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan sidang dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2025 dengan sidang pengajuan bukti pihak tergugat dan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 456/PJT/G/2024/PN Surabaya tentang gugatan manifestasi antara penggugat PT Mandiri Finance di Desa DPK dengan tergugat Indah Murad Lestari diadakan gugatan dan dibuka umum. Baik, tergugat silakan maju ke depan untuk menyerahkan alat bukti tertulis serta selanjutnya dan silakan untuk perwakilan pihak penggugat maju ke depan. Baik, ini sudah ditulis yang asli untuk selanjutnya. Iya. Apakah ada tambahan? Tidak ada. Baik, untuk tergugat alat buktinya silakan ini adalah T1 hingga T30. Tidak ada. Untuk pihak penggugat silakan membaca dan periksa kembali. Baik, pihak penggugat saya silakan yang asli silakan duduk di tempat masing-masing. Baik, kalau begitu majelis hakim akan menghadirkan saudara saksi bernama Muhammad Ardiansyah di persidangan selanjutnya dengan sidang tadi sidang ditunda selama 14 hari akan dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Januari pukul 10 dan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan perdata nomor 456 PJT PN Surabaya tentang gugatan manifestasi atas penggugat PT Mandiri TBK dengan tergugat dan Permatasari dinyatakan tergugat dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini
adalah pemeriksaan saksi yang diajukan oleh pihak tergugat, baik tergugat. Di sini saudara madrasah saksi yang bernama Aditya Aulia Rahman, benar? Benar yang mulia. Kepada penggugat untuk memanggil saksi dan untuk menghadap di ruang sidang. Kepada saksi dari pihak tergugat, Aditya Aulia Rahman dipersilahkan untuk memasuki ruangan sidang. Baik, untuk saksi silakan dulu menunjukkan identitasnya. Silakan duduk kembali. Selamat pagi saudara saksi. Kepada saksi dari pihak tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya dalam keadaan sehat dan ada yang berbeda. Baik, kepada saudara saksi, mohon dijawab pertanyaan dengan benar dan jelas. Siapa nama saudara? Nama saya Aditya Rahman. Umur berapa saudara? Saya umur 24 tahun. Tempat dan tanggal lahir saudara? Surabaya, September 2002. Warga negara saudara? Saya asli Indonesia. Agama saudara apa? Saya beragama Islam. Pekerjaan saudara apa? Kenapa? Pekerjaan saudara apa? Saya pekerja kantoran. Alamat saudara di mana? Saya di sekolah Blok AC nomor 30. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat? Tidak ini. Apakah saudara saksi bersedia untuk bersumpah? Saya bersedia. Baik, terima kasih. Silakan saudara saksi berdiri. Juru sumpah, dipersilakan untuk masuk. Kepada saudara saksi, dimohon ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang sudah melihat dan dengar dan alami sendiri. Apakah saudara mengerti? Siap mengerti. Saudara saksi, apakah Anda sudah siap untuk diperiksa? Siap, sudah siap. Baik, kepada pihak tergugat sekarang ditanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang mulia. Kepada saksi, berdasarkan catatan penggugat, Anda berhenti membayar angsuran setelah angsuran ke-17 pada Januari 2020. Apa alasan Anda menghentikan pembayaran tersebut? Karena pada saat COVID saya mengalami kesusahan dan saya cukup alasan. Baik. Baik, kepada pihak tergugat silakan bertanya. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah Anda mengakui telah menandatangani perjanjian pembiayaan multiguna nomor 85 4371618111 dengan menggugat pada 15 Agustus 2018? Ya, saya mengakui telah memenuhi perjanjian tersebut. Apakah Anda menerima surat peringatan dari penggugat terkait tunggakan pembayaran Anda? Saya menerima surat peringatan, tapi saya mencoba mendukung baik dan tidak baik dengan membayar sebagai dari tunggakan, tetapi penggugat menolak hal tersebut. Terima kasih. Apa kendaraan yang menjadi objek perjanjian masih dalam penguasaan Anda? Kendaraannya masih saya gunakan sehari-hari. Dengan mengetahui bahwa Anda tidak mau membayar, apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk mengembalikan kendaraan kepada tergugat? Tidak yang mulia, karena kendaraan tersebut telah menjadi keseharian saya dalam pekerjaan saya. Baik, kepada pihak tergugat, apakah Anda akan mengajukan saksi atau bukti penuntut tambahan? Saya yang mulia. Baik, karena pemeriksaan saksi tergugat telah selesai,
Maka agenda selanjutnya adalah kesimpulan. Apakah para pihak penggugat akan mengajukan kesimpulan? Ya, yang mulia, kami akan mengajukan kesimpulan. Bagaimana dengan pihak tergugat? Kami juga mengajukannya. Baik, untuk pihak tergugat tujuan dari sekarang apakah cukup? Cukup ya. Bagaimana dengan pihak tergugat tujuan cukup? Cukup, yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan sidang dilakukan pada hari Senin tanggal 5 Februari. Dengan agenda ini sidang adalah kesimpulan dan sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 456 garis miring PJT garis miring G garis miring 2004 garis miring Pengadilan Negeri Surabaya tentang gugatan berprestasi antara penggugat PT Mandiri Finance Tbk dengan tergugat Idam Permatasari dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari para pihak. Baik, untuk para pihak silakan maju ke depan untuk menyerahkan kesimpulannya. Silakan maju. Atas segala yang terjadi di persidangan telah tiba saatnya majelis hakim bermusyawarah memutuskan dengan ini sidang ditunda 7 hari dan akan diadakan pada hari Senin tanggal 10 Februari dan hari Senin tanggal 10 Februari 2025. Nanti sidang diadakan ditutup. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan kepada kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum tergugat akan menyimak dan mendengarkan. Memperhatikan ketentuan pasal 1239 K2 Perdata serta ketentuannya yang berhubungan dengan perkara ini. Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat seluruhnya dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan tergugat untuk sebagian. 2. Menyatakan perjanjian pembiayaan bukti benar nomor 85437161811 tanggal 15 Februari 2025. Dalam kurung selanjutnya tersebut perjanjian kurung tutup yang dibuat antara penggugat dan tergugat adalah sah secara hukum dan mengikat sebagian undang-undang bagi kedua belah pihak. 3. Menyatakan tergugat secara sah dan meyakini telah ingkar janji atau prestasi kepada tergugat berdasarkan janji perjanjian ECO. 4. Menghukum tergugat membayar kerugian tergugat secara materi sejumlah Rp 277.200 rupiah, 6% bunga keterlambatan pembayaran ditambah 1.600 biaya penanganan secara tunai dan seketika. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 423.000. 6. Menolak gugatan penggugat lainnya dan selebihnya. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2024 oleh kami Ivan Rahmawan SHMH sebagai Hakim Ketua, Vicky Taksa TAH dan Salma Marcelina Putri sebagai anggota hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Surabaya nomor 1380 PDT G 2024 PM tanggal 13 Desember 2024. Putusan tersebut pada hari Selasa 23 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka oleh hakim ketua dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut serta Pani Anggun, SHMH, Panitra, Berani dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga. Baik, pada para pihak yang merasa keberatan terhadap isi putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding pengadilan tinggi dalam waktu 14 hari sejak memutuskan ini dibacakan. Demikian sidang pada tanggal 15 Februari dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Thank you.